Siano madihita saluhuna dihamuna ama nami ina nami remaja nang naposo bulung ni ruas ni Huriatta HKBP Mahanaim tapatu pama acara pertangyangan keluarga di tonga-tonga ni Huriatta di HKBP Mahanaim Resort Mahanaim Distrik 20 Kepri. Dohot topik tetaplah menyuarakan kebenaran. Tapuji Tuhata Marede Mahita Bukwede nomor 521 ayat 1. Mari hite-hite gorni de bata ama, dohok gorni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohok gorni todi perbadia na tumapalangi dohok tanoon. Amin. Nunga di pabotohon ibana tuho ale jolma, manang aha na dinggan, jala manang aha na niluluan ni Jehovah siyako. Ima na mangulahon sabing, dohot holong ni roha di habasaun. Jala marpangalaho haserepon maradopon de batam. Haleluya martangiang mahita. Ale Tuhan de bata amanami na di banua gijang sailehon matuhami roha na tugu na badia pikiran na dinggan dohot roha na ringgas pasauton ulaw na dinggan. Sailehon dami tuhami asasonang hami mangulu di bagasan pangodingim. Saya marsigatung tuhatam mahami maradopon saluhut musunami. Saya ramoti jala pargogoy mahami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tajahama epistelta di partangyangata di Boranginon. Ima sian Amos pitu ayat 10 sahat rodi ayat 10 tajahama secara responsoria di bagasan bahasa Indonesia. Lalu Amazia imam di Betel menyuruh orang menghadap Yerobeam raja Israel dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Lalu berkatalah Amazia kepada Amos, "Pelihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana dan bernubuat di sana." Jawab Amos kepada Amazia, "Aku ini bukan nabi dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan.
Maka sekarang dengarlah firman Tuhan. Engkau berkata, janganlah bernubuat menentang Israel, dan janganlah mengucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Tapuji Tuhan tamare de mahita sia bukwede nomor 610 ayat sada dohot ayat 2. Martangi yang mahita. Puji-pujian dohot hamuliation ni rohanami hupasahat hami tuho Tuhan. Disude dengan nibasam dohot asin ni roham namar muduhok kami. Boi hami mangulahon ulau nami sahat tu bagasat tikyon mangulon hami Tuhan sian akka ulau ni. Jalanaing marparsaurak kami dohok baritam nauli marhite pertangyangan keluarga na pinatupan ni huriam di bagasa Bornginon atau pakulingi mahami marhite toddim asa tungtu tinggil na si pareon nami tumangihon hatami jala margogo hami Tuhan pinargogoan ni toddim lao makanguluhosa dohok mangulahosa di tonga-tonga ni gulmi ni ngulu nami di bagasan guari anakmu Tuhan Yesus Kristus, puji hami maguarmu. Amin. Hatan itu hatta nagabe jamita dihita di bagasan pertangyangan keluarga di bagasa Bornginon. Ima sian buku Markus biddu onom ayat sada sahat rodi ayat onom. Tajahama secara responsoria hujahahuma dihita di bagasan obason marhite sian bahasa Indonesia songonon mahatan itu hatta. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan
ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimanakah perasaan Anda ketika Anda ditolak? Misalnya, ketika melamar pekerjaan ke sana kemari, namun pada akhirnya ditolak. Ketika menyatakan cinta contohnya, tapi ujung-ujungnya ditolak. Bahkan yang paling parah, ketika Anda ditolak oleh keluarga sendiri atau pasangan hidup Anda sendiri oleh karena sesuatu hal. Tentu bahwa ada berbagai macam perasaan yang bercampur aduk di dalam hati kita. Ada perasaan marah, jengkel, sakit hati, putus asa, frustrasi, dan lain sebagainya. Hal ini tentu lumrah, karena bagi manusia siapapun dia pasti menginginkan perasaan ingin dicintai, ingin diterima, dihormati, dan sebagainya. Tetapi itu adalah pikiran manusia, tidak dengan pikiran Yesus. Firman Tuhan malam ini mengisahkan tentang Yesus yang pulang ke Nazaret, tempat kelahirannya. Namun ternyata reaksi orang-orang Nazaret terhadap Yesus justru berubah dengan sebuah penolakan. Yesus ditolak oleh orang-orang sekampungnya. Bukankah seharusnya mereka berbangga hati karena seorang Mesias justru dibesarkan di kota mereka dan pastinya mereka mengenalnya dengan secara baik? Mereka mestinya menjadi orang-orang yang akan mendukung karya Yesus. Ketika Yesus kembali dan memberitahu identitas yang sebenarnya, bahwa Dia adalah guru dan Mesias yang kepadanya diberi tugas oleh Bapaknya untuk memberitakan kerajaan Allah, tepatnya bertempat di sinagoge. Ternyata orang-orang Nazaret mengenal Yesus hanya sebatas anak seorang tukang kayu, Yusuf dan Maria, dan juga saudara dari Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon. Anak dari seorang yang miskin. Mereka tidak mampu menerima Yesus melalui ajaran dan tanda mujizat yang diperbuatnya. Sekalipun mereka takjub dan terheran-heran mendengarnya, tetapi pikiran dan mata mereka tertuju melihat perbedaan yang begitu jauh antara Yesus dengan mereka yang sama-sama dilahirkan di Nazaret, sama-sama dilahirkan di satu kampung yang sama. Mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, tampak jelas orang-orang Nazaret sangat kecewa dan iri hati terhadap Yesus karena Ia melakukan hal-hal ajaib yang mereka tidak mampu melakukannya. Sehingga mereka menolak Yesus di Nazaret. Mereka memiliki hati yang keras, sehingga sangatlah penting bagi mereka mempertanyakan Yesus dan dengan identitasnya.
Saudara-saudara yang terkasih, Yesus tidak ambil pusing dengan reaksi dan tanggapan orang-orang yang menolaknya. Yesus tidak mencari popularitas atau penggemar dan tidak peduli terhadap pencemaran nama baiknya. Yesus tidak peduli dengan reaksi orang yang mengaguminya dan yang membencinya. Ia juga tidak memilih apa yang menguntungkan posisinya atau apa yang memberi keuntungan baginya. Yesus hadir dan tampil memberitakan kerajaan Allah dengan benar dan tidak takut, baik di waktu siang ataupun malam, di tengah-tengah bangsanya, dengan tujuan supaya mereka percaya dan diselamatkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, penolakan orang Nazaret terhadap Yesus tidak dibalasnya dengan kebencian dan tidak dibalasnya dengan amarah, tetapi dibalas dengan kesabaran. Kita diajar untuk belajar mengampuni orang lain. Itu terbukti dari perkataannya. Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Dengan perkataan ini sangatlah jelas bahwa memberitakan firman Tuhan tidaklah mudah, tetapi penuh dengan tantangan, rintangan, dan hambatan, terlebih di tanah kelahiran sendiri. Tetapi masih ada jalan yang lain yang bisa dilakukan Yesus, yaitu berusaha melupakan kedegilan hati mereka dan berusaha melupakan kebutaan mata mereka dengan menyembuhkan dan memberkati beberapa orang yang sakit. Yesus menunjukkan kepada kita kemampuan untuk mengasihi bahkan musuh sekalipun, dan kemurahannya sebagai Tuhan itu dinyatakan sangatlah jelas. Besar manfaatnya, besar dampaknya bagi kehidupan semua orang. Untuk itu saudara-saudara yang terkasih, marilah memeriksa batin kita. Banyak di antara kita mengakui dirinya sebagai pengikut Kristus, tetapi sering menolaknya melalui sikap dan perbuatannya. Cara hidupnya masih jauh dan sulit untuk direalisasikan. Lebih fokus melihat kelemahan dan kekurangan sesamanya, tetapi tidak untuk melihat hal-hal yang positif dari orang lain tersebut. Selalu melihat masa lalu dari orang lain tanpa menyadari bahwa manusia itu ternyata masih bisa berubah menjadi orang yang lebih baik lagi. Orang-orang lebih banyak selalu mengukur kemampuan seseorang itu dari status ekonomi, status sosialnya. Padahal status tidak mampu membatasi kemampuan seseorang untuk meraih yang terbaik dalam hidupnya. Sulit untuk memaafkan, sulit untuk mengasihi orang lain karena merasa orang lain tersebut tidak pantas untuk dimaafkan dan tidak pantas untuk menerima belas kasihan. Tentu sikap tersebut menghambat berkat Allah bagi kita. Untuk itu saudara-saudara yang terkasih, mari kita belajar untuk percaya sepenuhnya kepada Yesus Kristus, bahwa firman-Nya adalah firman yang hidup dan berkuasa dan penuh berkat. Dengan percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita menyerahkan hidup kita dan menyerahkan kehidupan kita dijamah dan diberkati oleh Tuhan. Ajarkan dan beritakanlah firman Tuhan dan kebenarannya kepada semua orang tanpa memikirkan
apa yang akan terjadi kelak. Jangan takut, jangan gentar, supaya mereka percaya dan memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita yang menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Amin. Martangi yang mahita. Ajari kami Tuhan, lau makatahon hasitongan ni baritam nauli, tu dia pe kami mangalakka, jala di dia pe kami maringanan. Asa hasitongan ni baritam nauli mampu mengubah pola pikir ni jolma na tumangihosa. Sian na sumakarikoton marparsauran dohot ho, gaberona sida marparsauran di bagasakko. Sian na sumakaporsiay ho Tuhan, gabe porsia na sida hinorhon ni asi dohot holong yerohami. Lam ajari mahami, asatuk kami Tuhan, lau padinggaton ngulunami di bagasa biar midaho asa homa Tuhan na mangula di bagasa ngulunami mersede-sede. Homa Tuhan na masuk-masuk akan dan yula tangan o pikiran nami diinganan na maragam. Asa tungjupak kami Tuhan las niroha ulup-ulup. Marparsaorak kami di bagasan roha na makamuliatehon. Saluhuk na dinggan di basam di bagasan ngulunami saha tutikyon. Saha di homa Tuhan parsauran nami nang nguluni ruas ni huriam di dia penasida maringanan asa tuk nasida mangasahon asidohot holong yeroham lau pasaut tolo monerohami ngitonga-tonga ni gulmet ni nguluna di bagasan gore anakmu Tuhan Yesus Kristus pasaut malo moneroham di ngulunami pinuji maguarmu. Amen. Tapuji Tuhata marede mahita bukuede nomor 716 ayat sede diudutima tangiang pangodianon sian sahalak keluarga. Tapuji Tuhata maredehita bukwede nomor 450 ayat sada dohot na mangihut laus disomma tapasahat peliata tutuhata sian nasaroha hati-hati nang pikirata nang sian hapor siota.
Apa sahak mapeliat tatu adopan ni debata martangiang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhu silehon-lehon adenggan dohok nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masya na nilihom mito hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabiwap na hucus di julum. Pasu-pasu may jela ramoti. Asa ho parhasyak kami pilihanon. Pati bulhon harajaw mito nga tongan ni huriam doho di Portibion. Buhay maruhanay marhiti-hiti todim. Asa lam hutad hami godang ni silehon-lehon mito hami. Asalam girgir ham madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen rak mahita mangidohon di tangiang alia manami. Alia manami na di Banua Gijang sa pinarbadia maguarmu say Roma harajaunmu say sauk malomoni roham di Banua Tongong songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sa darun hanguluan siapari. Se sama dosa nami songop panesa nami di dosa ni dongan na mardosa itu hami. Una kami togihon tu pangujunan palua mahami sian pangago ayhon na punah harajaun dohot hagogoon rodi hasangapon saliling-liling na. Amen asin ni rohani tu hatta Yesus Kristus dohot holong ni rohani debata ama. Dohot parsauran itu diperbadia ma na toktong madongan hita saluhuk na. Amen.